Ajaib banget nih guys, tong sampah ini bisa bikin apapun yang dimasukin jadi ngilang. Dan kalau mau dikeluarin lagi, tinggal dibalik aja nih tong sampahnya. Nah suatu hari ada emak-emak nyebelin yang suka nyuri barang orang lain. Pas dia ngeliat nih ada kurir yang nganter paket makanan, diambil dong padahal bukan punya dia. Di lift yang punyanya sadar nih, tapi emak-emak ini malah marah. Katanya apa lu lihat-lihat? Setelah nemu tong sampah ajaib itu, kebiasaan nyolongnya jadi makin parah. Dia bahkan ke supermarket dan masukin banyak barang. Terus ketahuan kan sama pegawainya. Tapi karena tong sampahnya kelihatan kosong, emak-emak ini ngomel karena dia dituduh sembarangan. Katanya mau diviralin. Si pegawai jadi takut dan minta maaf. Bahkan emak-emak ini dikasih barang gratisan. Padahal di rumah ya beneran nih, barang yang dia ambil keluar semua dari tong ajaib itu. Emak-emak ini jadi makin parah. Dia bahkan ngambilin tisu toilet buat stok di rumah. Nah pas selesai dia cuci tangan kan. Tiba-tiba ada satu cewek yang bilang kalau dia tahu emak-emak ini pakai tong sampah ajaib. Karena panik dia mau kabur. Toiletnya becek kan. Dia jadi kepleset masuk ke tong ajaibnya. Ngilang deh tuh, kena azab kan. Cowok ini nemuin teropong ajaib yang bisa lihat masa depan. Awalnya pas dia pakai teropong itu, kelihatan nih ada dua cowok yang lagi berantem. Tapi pas dilihat aslinya, enggak guys. Yang ada cuma dua cowok ini nih yang kelihatan baik-baik aja. Besoknya pas dia lewat, beneran dong dua cowok kemarin lagi berantem. Setelahnya dia jadi ngasih tahu adiknya nih kalau dia punya teropong ajaib. Adiknya jadi penasaran kan nyoba teropong itu. Pas dia lihat ibunya yang ada cuma item guys, gak kelihatan apa-apa. Pas kakaknya nyoba juga sama nih, ibunya gak kelihatan, gelap. Mereka punya firasat buruk. Mungkin besok ibunya udah gak ada, makanya gak kelihatan kan di teropong. Mendadak mereka jadi anak yang baik. Si ibu dipijetin, dimasakin. Besoknya rumah mereka mati lampu. Dan kakak beradik ini baru sadar teropong masa depan itu nunjukin gelap ya karena mati lampu. Ibunya sih gak kenapa-napa. Apapun yang disentuh sama cowok ini bakal ngilang. Bahkan ini rambutnya juga hilang. Jadi cowok ini baru bangun tidur. Dia mau matiin alarm handphonenya. Tapi pas tangannya kepegang tisu, kepegang remote, semua hilang. Pas nyentuh kasur, kasurnya hilang. Nyentuh lantai rumah, rumahnya ngilang. Dan setelah kehilangan rambutnya, bajunya hilang juga. Cewek yang lewat ini panik. Dia kira ini cowok mesum. Dipukul-pukul tuh. Pas disentuh, baju cewek itu hilang juga. Udah gitu polisi ini ngeliat cowok itu jadi dikejar. Dia hampir nabrak mobil, tapi untung kepegang nih, hilang deh mobilnya. Polisi dan cowok ini kejar-kejaran terus, sampai tiba-tiba si polisi nggak sengaja ngenain kereta dorong bayi ini. Bayinya mental, panik kan. Cowok ini langsung gercep lari mau nangkep. Tapi dia sadar kalau kepegang bayi itu bakal ngilang. Tenang guys, dia nangkepnya pakai punggung nih. Udah susah-susah, ternyata itu cuma boneka. Ibu-ibu penjual tahu ini parah banget. Dia bikin tahunya diinjak-injak gini dong. Jadi dia sengaja pakai kaos kakinya yang kotor dan bau, biar rasa tahunya lebih sedap katanya. Terus dia pakai air kotor dari WC gini buat ngolah tahunya. Pokoknya bener-bener jorok. Nah pas si ibu lagi sibuk bikin tahu, kebetulan wanita ini nih ngeliat. Langsung dikasih tahu, jangan kayak gitu dong, kan kasihan nanti yang makan tahunya. Tapi ibu-ibu ini gak peduli. Dia bilang selama ini kata pelanggannya rasa tahunya enak-enak aja kok, gak ada yang protes. Dan wanita ini udah capek ya ngadepin si ibu. Jadi dia ambilin aja tuh air kotor dari WC yang biasanya dipakai buat tahu. Terus dijejelin tuh ke mulut si ibu. Pas banget dia lagi ribet kan, gak bisa kabur, rasain deh tuh. Ada pria mesum yang sembunyi di dalam matras nih buat ngintipin cewek-cewek latihan senam. Tiba-tiba pelatih cewek ini ngedeket. Dan karena takut ketahuan, pria itu sembunyi. Resletingnya ditutup. Dan pria mesum ini mulai panik pas ngedenger kalau si pelatih nyuruh cewek-cewek ini latihan loncat. Pria ini mau kabur, tapi resletingnya nyangkut. Dia kejebak. Dan telat guys, latihan loncatnya udah dimulai. Si pelatih bilang loncatannya kurang kencang. Mereka disuruh ngeluarin semua tenaganya. Tulang-tulang pria itu mulai retak. Tapi latihan loncatnya lanjut terus. Bahkan mereka semua berkali-kali ngelakuin lompatan di matras itu. Kondisi si pria mesum udah jadi manusia geprek guys. Udah sekarat, gak bisa teriak. Bahkan pas ada yang mendarat di mukanya, ya kepala pria itu langsung hancur. Si pelatih puas, mereka semua boleh pulang. Dan ngeri banget, bagian bawah matras itu udah penuh darah guys. Manusia geprek itu akhirnya dibuang ke tempat sampah. Nenek-nenek ini maksa ngajak anjingnya selfie, padahal anjingnya nih gak mau. Gara-gara gagal dapet foto bagus, jahat banget deh, anjingnya jadi dipukulin.
Si nenek juga selalu ngebawa anjingnya ini kemana-mana. Kebetulan ini ada cewek yang takut kan. Si nenek malah ngomel. Cewek itu dikatain lebay, padahal emang takut. Udah gitu di lift anjingnya buang air sembarangan. Orang-orang jadi pada kebauan. Pas ditegur, bukannya dibersihin, si nenek malah marah. Dia nggak peduli. Terus di rumah ada yang ngetuk pintunya nih. Ternyata itu pria pemilik gedung. Dia dapat laporan soal anjingnya si nenek yang suka buang kotoran sembarangan, tapi gak dibersihin. Lagi-lagi si nenek bodoh amat. Katanya bukan urusannya. Padahal itu kan anjingnya ya. Karena si nenek ngeyel, pria pemilik gedung mau ngomong langsung kan nih. Rumahnya dibuka paksa. Di dalam si neneknya ngilang. Gak ada. Tapi ternyata bukannya ngilang guys. Si nenek kena azab dan berubah jadi anjing yang hitam ini. Rasain deh tuh. Badut ini selalu senyum, selalu kelihatan ceria, ngehibur bocil. Padahal dia sering dihina karena cuma badut. Pas lagi makan, ibunya nelpon nih nanyain kabarnya karena dia udah lama gak pulang. Dia bilangnya kalau dia punya kerjaan yang bagus, lagi makan daging yang enak. Padahal dia cuma makan mie. Dia gak mau ibunya khawatir. Di kamar dia nyetel lagu yang happy, disetel kencang-kencang. Sebenarnya itu cuma buat tutupin kesedihannya supaya gak kedengeran nih kalau dia lagi nangis. Terus pas lagi jalan, ada cewek yang gak sengaja nabrak dia sampai handphonenya jadi retak. Tapi pria badut ini bilangnya gak apa-apa, walau dia gak punya uang untuk beli handphone yang baru. Dia selalu nutupin kesedihannya di balik topeng badutnya yang selalu tersenyum. Sampai pas dibuka dia kaget banget. Dia kehilangan wajah aslinya karena selalu nutupin kesedihannya di balik topeng itu. Ada bapak pemulung yang selalu dihina orang, soalnya dia selalu dandan kayak cewek gini. Padahal semua itu dia lakuin supaya bocil ini bahagia. Jadi dulu bapak pemulung ini nemuin anak bayi yang dibuang di jalan. Karena gak tega, bayi itu dia bawa pulang dan dirawat kayak anaknya sendiri. Waktu berlalu dan suatu hari anak itu ulang tahun. Dia berharap supaya bisa punya ibu kayak teman-temannya yang lain. Bapak ini benar-benar sedih ngeliat anak itu yang pengen banget punya ibu. Makanya dia sengaja nih dandan kayak cewek dan pura-pura jadi ibunya si bocil. Tapi suatu hari bapak pemulung ini kehabisan make up dan karena gak punya uang buat beli, dia terpaksa nih minta make up bekasnya cewek ini. Tapi bapak itu malah diusir. Ternyata bocil ini ngeliat dan dia jadi tahu kalau si bapak sampai rela pura-pura jadi cewek buat ngewujudin keinginannya supaya dia gak sedih. Anak ini jadi sadar walau gak punya ibu, dia punya seorang ayah yang hebat yang rela ngelakuin apapun buat dia. Si bocil benar-benar bersyukur dan jadi makin sayang deh sama ayahnya. Jahat banget nih, cowok ini masukin batu ke wadah uangnya pengemis. Dia jadi tahu kalau pengemis itu beneran gak bisa ngeliat. Dia jadi ngambilin uangnya si pengemis. Udah gitu dipakai jajan. Sampahnya juga dia lempar sembarangan. Dan pas ditegur dia malah ngomel-ngomel. Pas jalan sendirian, cowok ini ngeliat ada sesuatu yang bersinar dari dalam tempat sampah. Karena penasaran, dia buka kan. Ternyata di dalamnya ada perhiasan, jam tangan mewah, segepok uang. Cowok ini jadi semangat nih gubek-gubek tempat sampahnya sampai dia masukin kepalanya. Dia malah ketarik masuk guys. Cowok kelakuan begini emang cocoknya di tempat sampah ya. Pas cewek ini lagi jalan di lorong apartemennya, lampunya tiba-tiba mati nyala kayak gini. Karena merinding, ya udah dia langsung jalan cepet-cepet. Pas dia lagi ribet mau buka pintu, tiba-tiba ada yang megang bahunya. Dia dikagetin sama sosok bertopeng. Ternyata itu tuh temennya nih yang emang suka iseng. Jadi cowok ini emang usil banget. Pintu orang aja suka iseng dia gedor-gedor. Sampai suatu hari pas dia udah ngunci pintunya, aneh banget, pintu itu kebuka sendiri. Terus udah dia kuncikan nih, kebuka lagi. Dan kelihatan ada sosok hitam yang lewat. Walau takut, cowok ini gak mau banyak mikir. Dia copot sendal dan naik ke kasur aja. Tapi karena kebanyakan baca cerita horor, dia jadi merinding kan. Dia mau turun dari kasur dan mau pakai sendalnya. Gak ada dong. Cowok ini sadar ada yang gak beres. Jadi dia foto nih bagian bawah kasurnya. Dan kali ini bukan prank, tapi ada hantu beneran dong di situ. Rasain deh tuh.